Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang banyak jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu yang ikut pada kesempatan kali ini. Nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Dan nikmat terindah adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat, ilmu yang bisa kita amalkan dan memang melahirkan amal soleh. Hadirin yang Allah muliakan, ilmu yang seperti inilah yang akan membuat kita bahagia. Dan kita bersama dengan salah satu karya para ulama, kita bersama dengan kitab Al-Wabilus Shayyib, salah satu buku yang paling direkomendasikan di pembahasannya tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini dikaji oleh ulama kita seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Dan kita penting untuk kembali ke kitab-kitab para ulama kita. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung bersama dengan salah satu dari kitab tersebut, dan salah satu yang terbaik. Bersyukurlah kepada Allah, karena kalau Allah Subhanahu wa taala menerima syukur kita, maka Allah akan tambah. Allah akan tambah. Dan hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, kita sedang membahas tentang kesabaran, bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu harus disambut dengan kesabaran. Dan sabar itu memiliki berapa rukun hadirin? 3 rukun. Yang pertama, habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur, menahan jiwa ini dan menahan nafsu ini agar tidak berontak terhadap apa yang Allah takdirkan, tidak ngelawan, agar bisa ridho, agar bisa nerimo. Nah, itu. Dan untuk bisa nerima, agar bisa ngejalanin, ternyata jiwa ini dan nafsu ini itu harus ditahan. Dan kita sudah jelaskan yang namanya proses menahan itu capek, namanya juga nahan. Yang namanya proses menahan itu berat, ya namanya juga nahan, gitu loh. Yang nggak berat itu dilepasin aja udah, itu nggak berat, tapi ambruk nanti, gitu loh. Ditahan ya, ditahan itu kan, aduh lama banget nih, udah capek. Itu emang proses menahan itu capek jemaah. Jadi ketika ada teman yang curhat, mungkin kita yang curhat, aku udah capek nih ngadepin masalah ini, ya memang sabar itu demikian. Nggak ada yang bilang sabar itu lancar-lancar aja. Yang lancar itu ngegas, bukan sabar. Nah itu, ngegas itu lancar, tinggal pencet gas terus nabrak. Tapi jamaah, yang namanya nahan itu ya capek. Cukup sampai di sana? Belum. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa habsul lisan 'ani syaqwa. Sabar itu rukun yang keduanya adalah menahan lisan dari keluh kesah, menahan lisan dari kata-kata yang gak baik, menahan lisan dari kalimat-kalimat yang Allah gak ridhoi, menahan lisan dari kata-kata yang punya unsur maksiat. Ditahan, lisan itu ditahan.
Jadi dari sini kita kembali bisa memahami, ibu sekalian, konsep tumpahkan saja isi hatimu itu ternyata kurang selaras dengan kesabaran. Dan ini biasanya memang mazhab banyak perempuan kalau lagi ada masalah. Mazhab banyak wanita kalau lagi masalah itu udah tumpahin aja, ungkapkan saja semuanya. Udah pokoknya lo harus bicara sama gue, cerita apapun biar lo plong. Nah itu ternyata kurang selaras dari konsep sabar yang dijelaskan para ulama kita. Ustadz, kalau nggak diceritain semua, kalau nggak diungkapin semua, nanti nggak plong Pak Ustadz. Hadirin, plong itu bukan diungkapin. Plong itu jika dizikirin. Nah itu, kalau kita ngingat Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang, jamaah. Jadi Allah nggak pernah mengatakan dengan diungkapkan, disampaikan semua hati jadi tenang. Nggak ada yang begitu. Yang ada itu hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi hadirin yang Allah muliakan, makanya konsep kita itu yang diajarkan para ulama, lisan tuh ditahan, emang berat, tapi bukan dipendem lalu kita biarkan diri ini yang lemah itu menghadapinya sendirian. Keliru. Tapi lisan tuh ditahan dari keluh kesah, dari ngomongin orang dan seterusnya, terus diangkat ke atas langit gitu loh, jangan dipendam sendirian. Makanya dizikirin itu tadi, ingat sama Allah. Dan kalau mau curhat, curhatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsep para orang-orang terbaik. Masih ingat apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika beliau sedih banget, hadirin. Berat loh ujiannya Nabi Yakub itu. Udah kehilangan anak yang sangat beliau cintai, Nabi Yusuf, dan penyebab itu ternyata anak-anak beliau sendiri yang lain. Orang tua mana yang nggak terpukul dengar kondisi seperti itu? Tapi apakah Nabi Yakub curcol sama yang lain? Ngungkapin semuanya sama makhluk? Cerita panjang lebar? Tumpahkan saja pakai cara seperti itu? Jawabannya ada dalam surat Yusuf ayat 86. Yusuf ayat 86, Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku tuh hanya menyampaikan kegalauan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Gitu hadirin. Jadi diangkatnya itu kepada Allah, bukan kepada teman. Kecuali kalau cari solusi, silahkan. Kecuali kalau cari arahan yang benar, kecuali kalau cari nasihat yang dasarnya itu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, silahkan. Tapi kan juga bukan ke semua orang kita cerita, hanya kepada ahlinya. Gitu hadirin. Jadi bukan diungkapkan dengan lisan lalu
ditumpahkan lewat status di sosial media. Alih-alih hati tenang, seringkali timbul masalah baru yang tambah membuat kita itu berantakan. Itu jemaah. Itu berarti usaha menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar seringkali. Maka itu tahan lisan, ditahan lisan. Berat, namanya juga proses menahan jemaah. Seringkali ibu bilang, aduh aku berat banget Ustadz untuk nahan gak bicara. Ya itulah proses menahan. Itulah sabda Nabi SAW, sabrul diya. Sabar itu memang cahaya yang panas. Diya, kan kita udah jelaskan dalam Riyadhus Shalihin. Apa bedanya diya dan nur? Apa bedanya diya dan burhan? Diya itu cahaya yang panas memang, yang membuat kita berkeringat, membuat kita silau, mungkin agak terbakar gitu coba. Emang nggak mudah jaga lisan, khususnya bagi wanita yang memang Allah berikan kelebihan untuk lebih semangat bicara, dan itu saintifik, memang terbukti demikian. Tapi disitulah ujian hidupnya jamaah. Lalu yang ketiga, wahabsul jawari anil maksiyah, menahan anggota tubuh ini agar nggak maksiat, gitu loh, agar nggak banting-banting barang. Kalau dulu kan fenomenanya, kalau kultur dulu tuh nggak sabar itu robek-robek baju, nah itu dulu tuh. Makanya contoh itu suka dibawakan para ulama. Intinya adalah itu ekspresi-ekspresi yang melampaui batas. Jadi tangan ditahan, kaki ditahan, gitu coba. Nggak banting-banting pintu misalnya. Kalau sama anak, tangannya nggak nyubit gitu loh, nggak mukul gitu coba, nggak nyabet. Aku sih nggak pernah mukul anak Pak Ustadz. Nyabet sih ya seminggu 3 kali lah, sama aja ibu-ibu, nyabet juga nggak boleh. Nah hadirin Allah muliakan, jadi 3 sekali lah, selalu ingat ini, jaga jiwa dan nafsu kita, lalu jaga lisan kita, lalu jaga anggota tubuh kita. Kalau kita bisa menjaga 3 hal ini, maka kita adalah orang-orang yang sabar, gitu aja udah.